Pada episode sebelumnya, kita membahas 208 detik yang mengubah sejarah, tentang bagaimana keputusan paling menentukan seringkali tidak lahir dari reaksi yang cepat, melainkan dari kesiapan yang dibangun jauh sebelum krisis benar-benar terjadi. Kita melihat bahwa dalam situasi ekstrem, manusia jarang memiliki waktu untuk berpikir dari nol. Sebagian besar keputusan justru muncul dari sistem, kebiasaan, dan pola pikir yang sudah terbentuk sebelumnya. Di episode terakhir season 2 ini, kita sampai pada titik yang mungkin paling menantang dalam kepemimpinan. Titik ketika semua tekanan bertemu dalam satu momen. Waktu menyempit, risiko meningkat, dan ekspektasi datang dari berbagai arah sekaligus. Pada titik inilah kualitas kepemimpinan benar-benar diuji. Bukan dalam teori, bukan dalam rencana, tetapi dalam keputusan nyata yang harus diambil saat ruang gerak hampir habis. Di episode ini kita akan membahas keputusan di tekanan maksimal. Dalam dunia penerbangan, ada momen ketika hampir semua variabel bergerak bersamaan. Cuaca mulai memburuk, bahan bakar harus diperhitungkan dengan hati-hati, lalu lintas udara semakin padat, dan sistem menuntut respons yang cepat serta tepat. Dalam kondisi seperti ini, jarang sekali ada pilihan yang benar-benar ideal. Yang ada hanyalah serangkaian pilihan yang masing-masing membawa konsekuensi. Pilot tidak mencari keputusan yang sempurna. Mereka mencari keputusan yang paling aman dalam situasi yang tidak sempurna. Tekanan maksimal seringkali dibayangkan sebagai situasi yang kacau, penuh suara, dan dipenuhi kepanikan. Namun kenyataannya sering justru sebaliknya. Tekanan maksimal sering hadir dalam keheningan, dalam kokpit yang relatif sunyi, dengan instrumen yang terus menyala di depan mata, dan dengan kesadaran bahwa semua orang menunggu satu keputusan yang akan menentukan arah berikutnya. Dalam momen seperti ini, waktu terasa berbeda. Setiap detik terasa lebih berat dari biasanya. Pikiran harus bergerak cepat, tetapi juga harus tetap jernih. Sedikit kesalahan dalam menilai situasi bisa mempersempit pilihan yang sudah terbatas. Banyak orang membayangkan bahwa pemimpin terbaik adalah mereka yang selalu terlihat tenang dalam situasi apapun. Namun ketenangan seperti itu bukan sesuatu yang muncul secara alami. Ketenangan adalah hasil dari proses yang panjang. Ia lahir dari latihan yang berulang, dari disiplin dalam berpikir, dan dari kebiasaan menghadapi keputusan-keputusan kecil dengan kesadaran penuh. Seorang pilot tidak tiba-tiba menjadi tenang ketika menghadapi krisis besar. Ia belajar tenang melalui ribuan jam latihan, melalui simulasi yang mengulang berbagai kemungkinan terburuk, dan melalui pengalaman memahami bagaimana pikirannya sendiri bereaksi di bawah tekanan. Dalam tekanan maksimal, otak manusia cenderung menyederhanakan dunia. Kita melihat lebih sedikit opsi, mendengar lebih sedikit masukan, dan cenderung memilih jalan yang paling familiar. Disinilah berbagai bias kognitif mulai muncul. Kita bisa terlalu percaya pada rencana awal, terlalu cepat menolak informasi yang tidak sesuai dengan harapan, atau terlalu fokus pada satu solusi tanpa melihat alternatif lain. Pilot memahami risiko ini dengan sangat baik. Karena itu mereka tidak hanya dilatih untuk menerbangkan pesawat, tetapi juga dilatih untuk mengenali batasan cara berpikir mereka sendiri. Salah satu pelajaran penting dalam penerbangan adalah keberanian untuk tidak memaksakan rencana. Kadang keputusan paling bijak bukan melanjutkan penerbangan, tetapi menunda. Bukan memaksakan pendaratan di bandara tujuan, tetapi mengalihkan ke bandara lain. Bukan mencoba menyelesaikan masalah di udara, tetapi kembali ke titik yang lebih aman. Dalam dunia bisnis dan organisasi, keberanian seperti ini seringkali disalahartikan. Pemimpin merasa harus selalu terlihat yakin, harus terus maju, harus mempertahankan narasi bahwa semuanya berada dalam kendali. Mundur dianggap sebagai kegagalan, menunda dianggap sebagai keraguan. Padahal dalam banyak situasi, keputusan paling bertanggung jawab justru adalah keputusan untuk tidak memaksakan keadaan. Tekanan maksimal juga menguji kemampuan seorang pemimpin untuk mendengar. Mendengar data yang tidak menyenangkan, mendengar pandangan yang berbeda dari tim, dan mendengar sinyal kecil yang mungkin tidak sejalan dengan rencana awal. Namun mendengar saja tidak cukup. Pemimpin juga harus mampu membedakan antara intuisi yang sehat dan keyakinan yang berubah menjadi arogansi. Intuisi yang baik biasanya lahir dari pengalaman panjang dan kesadaran situasional. Tetapi jika tidak dijaga, intuisi yang sama bisa berubah menjadi kepercayaan diri yang berlebihan.
Keputusan yang baik di bawah tekanan maksimal jarang membuat semua orang puas. Kadang keputusan itu bahkan terasa tidak populer dalam jangka pendek. Namun tujuan utamanya bukanlah menyenangkan semua pihak. Tujuannya adalah menjaga keselamatan sistem dalam jangka panjang. Pada titik ini, semua pelajaran yang kita bahas sepanjang season 2 mulai bertemu. Clearance yang jelas tentang tujuan penerbangan, perhitungan sumber daya yang realistis, sistem yang cukup sederhana untuk digunakan di bawah tekanan, checklist nilai yang membantu menjaga arah keputusan, komunikasi yang tegas dan terbuka, keberanian anggota tim untuk bersuara, hubungan kerja yang melihat kru sebagai mitra, bukan sekadar bawahan, dan kesiapan menghadapi waktu yang kadang terasa sangat kejam. Tekanan maksimal bukanlah momen untuk menjadi pahlawan. Ia adalah momen untuk menjadi profesional. Profesional yang memahami sistemnya, profesional yang mengenal batas dirinya, dan profesional yang mampu menjaga kejernihan berpikir ketika semua variabel bergerak bersamaan. Karena pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak diukur dari seberapa sering kita berada dalam situasi yang nyaman. Ia diukur dari bagaimana kita bertindak ketika ruang gerak mulai menyempit, ketika pilihan menjadi terbatas, dan ketika setiap keputusan membawa konsekuensi yang nyata. Dan di titik inilah perjalanan kita di season 2 berhenti sejenak. Di season berikutnya kita akan bergerak lebih dalam lagi. Bukan lagi hanya tentang sistem dan eksekusi, tetapi tentang psikologi pemimpin di balik keputusan, tentang ego yang sering tidak terlihat, tentang ketakutan yang memengaruhi pilihan, dan tentang pola pikir yang bekerja diam-diam jauh sebelum tekanan benar-benar terasa. Terima kasih sudah menyimak episode ini dan telah menemani perjalanan season 2 sampai pada titik ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang keputusan di tekanan maksimal memberi pemahaman bahwa eksekusi bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang ketenangan dan kesadaran. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa bahkan di bawah tekanan tertinggi sekalipun, kualitas keputusan tetap ditentukan oleh kejernihan berpikir. Dari titik inilah perjalanan ini berhenti sejenak sebelum kita melangkah ke fase berikutnya.